فعلته. فقال فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريك الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يكفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيدي لأسرقن بها بين ظهرتيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أرجعوه وأتى العباس فأكب عليه وقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام. فأنقذهم منهم ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وتابوا إليه فأكب العباس عليه. وعند البخاري أيضا عن حديث ابن عباس رضي الله عنه قال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليه فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومسجركم وممركم على غفار فاخلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقلت قوموا إلى هذا الصبي فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قال به بالأمس. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah bagaimana Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu menanggung kesulitan dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mengutus saudaranya ketika sampai kepadanya berita mengenai diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mendengar berita diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, maka beliau berkata kepada saudaranya, pergilah kamu, berkendaralah kamu ke lembah ini, maksudnya lembah Mekah. Kemudian cari tahu untukku mengenai beritanya orang yang mengaku bahwasanya dia nabi dan dia mendapatkan wahyu daripada Allah. Jadi saudaranya disuruh cari tahu mengenai orang yang mengaku jadi nabi dan dapat wahyu dari langit. Kemudian dengarkan apa yang dia katakan. Setelah itu kembalilah padaku dan ceritakan semuanya kepadaku. Maka saudaranya Abu Dzar radhiyallahu anhu pergi sehingga sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar apa saja yang beliau sampaikan. Kemudian balik kepada Abu Dzar. Dan dia katakan kepada Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat orang yang mengaku nabi itu dia menyuruh untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia dan dia juga menyampaikan kata-kata yang bukan merupakan syair, yang bukan merupakan puisi, yang bukan merupakan kata-kata biasa. Jadi dia menyampaikan kata-kata yang bukan kata-kata biasa, maksudnya wahyu-wahyu Allah Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Dzar berkata, aku tidak cukup puas terhadap apa yang kau sampaikan. Kamu menyampaikannya terlalu global. Aku ingin tahu secara lengkap, secara utuh apa yang dia sampaikan. Maka kemudian diceritakan bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu datang ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dikisahkan mengenai Islam beliau dan apa yang beliau terima daripada gangguan-gangguan di dalam agama Islam. Sesudah beliau menyampaikan bahwasanya beliau ini tidak cukup puas dengan apa yang disampaikan saudaranya, maka beliau kemudian berbekal, mengumpulkan bekal, kemudian membawa satu kirbah. Kirbah itu
tempat air yang terbuat dari kulit kambing. Kalau sekarang jirigen lah gitu. Beliau membawa tempat air yang diisi penuh, kemudian beliau pergi menuju Mekah. Sampai di Mekah, beliau datang ke Masjidil Haram, kemudian mencari Nabi, mencari baginda Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak kenal dengan baginda Nabi, belum pernah melihat, dan juga enggan untuk bertanya kepada siapapun. Karena menurut kabar, orang yang mengaku menjadi Nabi ini dimusuhi sama orang-orang. Jadi takutnya kalau dia tanya sama orang, nanti dia dicurigain ingin bergabung dengan orang yang mengaku Nabi itu. Maka dia nggak mau bertanya pada siapapun, dia cuma ngamatin orang aja. Kira-kira mana yang dibilang Nabi? Sampai dia amati, dia tinggal di Masjidil Haram sampai malam. Kemudian akhirnya karena sudah malam dia cari tempat untuk istirahat. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat Abu Dzar tiduran di masjid dan dia mengetahui bahwasanya Abu Dzar ini orang asing, bukan orang sini nih kayaknya nih. Gak pernah dilihat mukanya di sini, orang asing tidurnya di masjid. Maka ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat Abu Dzar, maka ia mengajak Abu Dzar untuk mengikuti beliau. Akan tetapi masing-masing dari mereka tidak bertanya kepada satu sama lainnya mengenai apa maksud tujuan dan siapa dia. Nggak ada ngomong-ngomong. Diajak aja untuk istirahat di rumah sampai pagi hari. Kemudian setelah pagi hari, Abu Dzar radhiyallahu anhu membawa barang-barangnya lagi menuju masjid. Jadi setelah nginep di rumahnya Sayyidina Ali malam, balik lagi ke masjid. Kemudian menghabiskan satu waktu itu untuk mengamati lagi mana yang dimaksud orang yang dapat wahyu ini. Dicari sampai masuk waktu sore. Kemudian setelah sore, malam istirahat, ketemu lagi dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata kepada dirinya sendiri, saya akan mengajak dia lagi, tapi kayaknya belum waktunya saya untuk bertanya mengenai asal dan maksud tujuannya. Pokoknya saya ajak aja, tapi saya belum mau tanya-tanya mengenai siapa dia, mau ngapain. Nggak usah dulu, nanti takutnya dia tersinggung atau terganggu. Maka akhirnya Sayyidina Ali menghampiri beliau lagi, kemudian mengajak Abu Dzar untuk menginap di rumahnya lagi, dan dia tidak bertanya satu sama lain. Abu Dzar nggak tanya ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali nggak tanya ke Abu Dzar, diam-diaman aja. Sampai akhirnya hari ketiga, ya, balik lagi ke masjid, mengamati lagi, kemudian sampai malam lagi. Di malam yang ketiga ini akhirnya Sayyidina Ali setelah mengajak Abu Dzar untuk nginep di rumahnya lagi, dia katakan, "Ala tuhadditsu liman ladzi abdamak." Boleh Tuhan ceritakan apa maksud tujuan kedatangan Tuhan di sini? Saya lihat antum ini udah 3 hari di sini, orang asing, kayaknya nyari-nyari sesuatu. Kalau boleh tahu nyari siapa ya? Maka kata Sayyidina Abu Dzar, kalau engkau berjanji kepadaku untuk tidak membocorkan rahasia antara kita berdua, dan engkau berjanji akan memberitahu aku mengenai apa yang kutanyakan, baru aku mau ngomong sama kamu. Maka akhirnya Sayyidina Ali berjanji untuk tidak membocorkan rahasia dan berjanji untuk menjawab segala pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Dzar. Maka setelah ngobrol panjang lebar, maka Sayyidina Ali berkata, "Fa innahu haqqun wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang Tuhan maksud dengan orang yang mendapatkan wahyu dari langit itu yang tinggal di sini, itu benar ada orangnya, dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia utusan Allah. Nanti besok pagi ketika sudah bangun pagi, ikuti aku, kata Sayyidina Ali. Kemudian engkau jalan di belakangku. Kalau aku melihat sesuatu yang aku khawatirkan kepada engkau, maka aku akan pura-pura buang air kecil.
dan engkau tetap terus berjalan saja. Jadi disuruh jalan tapi nggak barengan. Sayyidina Abu Dzar di belakang. Nanti kalau seandainya ada yang mencurigakan, kodenya adalah saya pura-pura mau buang air. Kalau saya beri kode itu, kamu lanjut jalan aja, nggak usah ngikutin saya. Nanti kamu tunggu di mana. Nanti kita begitu terus sampai nanti kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya betul besok pagi mereka berdua berjalan sebagaimana yang direncanakan tadi malam, sampai akhirnya mereka bertemu dan menemui baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar perkataannya Nabi, apa yang beliau sampaikan, kemudian beliau masuk Islam saat itu juga. Maka baginda Nabi SAW berkata, pulanglah engkau pada kaummu, kemudian beritahu mereka, dakwahlah engkau di tengah mereka sampai nanti datang pemberitahuan dari aku bahwasanya engkau boleh datang ke sini lagi. Sekarang suasananya nggak kondusif, sementara pulang aja dulu, kemudian kamu dakwah aja di makomimu sendiri. Nanti sudah waktunya, nanti saya kasih tahu. Maka kata Sayyidina Abu Dzar, demi zat yang jiwamu ada di genggamannya, aku akan memberitahu orang-orang yang ada di kota Mekah ini mengenai keislaman. Aku akan berteriak sekencang-kencangnya untuk memberitahukan pada mereka bahwasanya aku masuk Islam. Kemudian Sayyidina Abu Dzar keluar dari tempatnya Nabi SAW, beliau datang ke Masjidil Haram. Kemudian sampai di sana beliau berteriak dengan suara yang sangat kencang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya mendengar perkataan Abu Dzar, orang-orang kafir Quraisy mengerumuninya, kemudian mulai memukuli Abu Dzar sampai Abu Dzar tepat, sampai berbaring nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian datanglah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah SAW, kemudian memeluk Abu Dzar dan berkata kepada orang-orang kafir yang mengeroyok Abu Dzar, celaka kalian, apakah kalian tidak tahu orang ini datang dari Bani Ghifar? Datang dari Bani Ghifar. Sedangkan jalur kamu berdagang ke Syam itu melewati kaum dia. Kalau dia mati, apa yang terjadi? Ya. Kalau dia mati, ribet nanti urusannya. Kita nggak bisa lewat sana. Ya. Kalau ada yang lewat sana, mesti orang-orang Ghifar akan balas dendam terhadap kematiannya orang ini. Maka menyingkirlah kalian dari orang ini. Maka akhirnya orang tadi bubar, pulang ke rumah masing-masing. Kemudian besoknya, luar biasanya, Sayyidina Abu Dzar mengulangi apa yang dilakukan hari itu. Beliau datang ke Masjidil Haram, kemudian berteriak, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka akhirnya dipukuli lagi, diserang lagi, sampai akhirnya diselamatkan lagi oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut riwayat Imam Bukhari dari hadisnya Ibnu Abbas, dia berkata, wahai kumpulan orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan utusan-Nya Allah. Maka orang-orang pun berteriak, qumu ila hadzal sabi. Berdirilah kamu, serang ini orang yang telah murtad dari keluar dari agamanya. Maka mereka pun berdiri kemudian mulai memukuliku dengan tujuan supaya aku mati. Maka Sayyidina Abbas kemudian datang kepadaku, memelukku. Kemudian dia berkata kepada orang-orang yang mengeroyokku, dan celakalah kalian membunuh seorang laki-laki dari Bani Ghifar, sedangkan tempat dagang kalian, tempat lewatnya kalian itu semuanya lewat Ghifar. Kalau dia mati repot urusannya. Maka lepaskanlah orang ini, bubar pulang masing-masing sana. Kemudian setelah besoknya, kata Sayyidina Abu Dzar, aku ulangi apa yang kukatakan kemarin. Datang lagi, kemudian dia katakan syahadat lagi di tengah orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka katakan,
berdirilah kalian untuk memukuli orang yang murtad dari agamanya. Kemudian akhirnya mereka melakukan apa yang mereka lakukan kemarin. Kemudian Sayyidina Abbas mendatangiku dan memelukku, dan dia berkata seperti perkataannya yang dia disampaikan kemarin. Alhamdulillah kita telah mendengar Sayyidina Abbas bagaimana semangatnya untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kebaikan, untuk dakwah kepada orang-orang kafir. Beliau tahu resikonya ketika beliau katakan seperti itu, resikonya akan dipukulin. Beliau tahu sebenarnya, tapi dengan kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan mental, akhirnya beliau umumkan keislaman beliau kepada orang-orang kafir Quraisy, walaupun harus dipukul-pukul, harus dikeroyok sama orang-orang kafir Quraisy. Hari ini kita ini dakwah sama orang Islam malu-malu, ya, nggak berani. Mau jaulan jadi mutakalim nggak berani, mau jadi dalil ketok pintu nggak berani, mau 2,5 jam, ya, mau datang ke tetangga-tetangga kita nggak berani. Padahal apa yang disampaikan adalah kebaikan, apa yang disampaikan adalah dakwah. Padahal pun kalau disampaikan kita nggak dipukulin, ya. Kita kalau 2,5 jam datang ke rumah orang, kemudian sampaikan mengenai pentingnya iman, pentingnya amal, pentingnya dakwah, kira-kira pulang dipukulin nggak? Enggak. Tapi kenapa takut? Maka tiru daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala, walaupun beliau tahu resikonya menyampaikan kebaikannya ada dipukul dan mungkin saja bisa mati, tapi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala tetap semangat untuk menyampaikan yang namanya kebenaran, yang namanya kebaikan. Insyaallah kita berharap taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita ini bisa mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala, berani menyampaikan yang namanya kebaikan. Sedia semua insyaallah ya. Sebelum majelis kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.